Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Setia Tuhu. Kali ini izinkan saya untuk menjelaskan makna rukun Islam, terutama rukun Islam yang pertama dan yang kedua, yakni syahadat dan sholat. Bahwa kita semua tahu rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Dan kita semua tahu bahwa syahadat itu artinya bersaksi. Syahadat bukan ucapan syahadat, tetapi syahadat adalah ungkapan penyaksian. Syahadat itu bunyinya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Syahadat bukan aku berkata tiada Tuhan selain Allah atau aku berucap tiada Tuhan selain Allah, melainkan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang namanya bersaksi jelas tidak dengan mulut, tidak dengan hidung, juga tidak dengan telinga. Yang namanya bersaksi tentu melalui penglihatan. Nah, penglihatan kita ini ada 2, ada mata johir, ada mata batin. Mata johir atau mata lahir hanya mampu melihat sesuatu yang di luar diri. Sedangkan mata batin mampu memandang sesuatu yang tidak terlihat oleh mata johir. Maka syahadat adalah penyaksian secara batin terhadap Tuhan yang ada pada diri kita. Setelah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka selanjutnya kita diperintahkan untuk sholat. Sholat itu tujuannya untuk mengingat Allah. Perhatikan firman Tuhan di surat Toha ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimi sholat li dzikri. Artinya dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam sholat yang kita ingat itu adalah Allah. Allah yang telah kita saksikan. Bukan ayat-ayat Allah, bukan ciptaan Allah, juga bukan sifat-sifat Allah, tetapi Allah. Harus dibedakan mengingat Allah dengan mengingat ciptaannya. Perintah sholat dalam surat Toha itu jelas mengingat Allah. Aqimi sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku, bukan mengingat yang lain. Nah, bagaimana kita bisa mengingat Allah? Bertemu saja belum. Harus bertemu dulu baru bisa mengingat. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan di hadis kursi, awaluddin marifatullah. Awalnya beragama itu mengenal Allah. Sebelum kita beragama, kita harus mengenal Allah dulu. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat, kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Setelah kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, maka sholat kita pun menjadi khusyuk. Sholat khusyuk itu adalah sholat yang mampu mengingat Allah. Nah, kalau kita membaca firman Allah di surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang sholat tetapi ia lalai terhadap sholatnya. Ini menarik sekali untuk menjadi perhatian kita bersama. Mengapa orang yang sholat lalu ia lalai dalam sholatnya dikatakan sebagai orang yang celaka? Padahal ia telah sholat tetapi masih dikatakan sebagai orang yang celaka. Kalau yang dikatakan orang yang celaka itu adalah orang yang tidak sholat, ini wajar. Karena orang yang tidak sholat pasti melalaikan sholat. Tetapi ayat ini menjelaskan tentang orang yang sholat. Orang yang sholat tetapi ia lalai terhadap sholatnya. Ada apa ini? Kenapa orang yang sholat dikatakan lalai terhadap sholatnya? Dan dikatakan celaka. Ternyata orang yang lalai terhadap sholatnya ini adalah orang yang sholatnya tidak mengingat Allah. Karena tidak mengingat Allah maka ia dikatakan lalai. Orang yang lalai terhadap sholatnya ini bukan orang yang sholatnya bolong-bolong. Atau orang yang melupakan sholat.
Ayat tersebut menjelaskan tentang orang yang melaksanakan sholat tetapi ia lalai dalam mengingat Allah. Sholatnya benar, karena orang yang melaksanakan sholat sudah pasti tahu syarat-syarat sahnya sholat. Tetapi orang yang melaksanakan sholat belum tentu tahu untuk apa ia sholat. Nah, kembali lagi ke surat Toha ayat 14. Akimi sholat li jikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Karena memang sholat bertujuan untuk mengingat Allah. Bila kita dalam sholat tidak mampu mengingat Allah, berarti kita termasuk orang yang dianggap lalai terhadap sholatnya. Di surat Toha Allah mengatakan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Bukan dirikanlah sholat untuk mengingat ayatku. Atau dirikanlah sholat untuk mengingat ciptaanku. Tetapi dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti sholat itu benar-benar mengingat Allah. Bukan yang lain. Nah, mengingat berhubungan dengan mengenal. Mengenal karena sudah bertemu. Kalau sudah bertemu pasti kita bisa mengingat. Seperti halnya kita mengingat wajah orang tua kita sendiri. Ketika kita sholat, kita ingat wajah orang tua kita. Kenapa kita bisa ingat? Karena kita sudah bertemu. Sekarang saya mengatakan kepada Anda, dirikanlah sholat untuk mengingat orang tua saya. Kira-kira apakah Anda bisa ingat orang tua saya? Tentu saja tidak bisa. Mengapa? Karena belum pernah bertemu. Kalau sudah bertemu, pasti bisa mengingat. Demikian pula apa yang dijelaskan di surat Toha ayat 14. Akimi sholat li jikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti yang diingat itu adalah Allah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, silakan buka Al-Qur'annya masing-masing. Surat Al-Baqarah ayat 45. Di situ Allah mengatakan, dan bermohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Memang sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat membuat sholat seseorang menjadi sempurna. Sholatnya sempurna karena ia mampu mengingat Allah dengan benar. Karena ia mampu mengingat Allah, maka ia pun ringan melaksanakan sholat. Sholat itu artinya hubungan. Hubungan yang tersambung kepada Allah. Nah, orang yang mampu mengingat Allah, ia tidak berat lagi melaksanakan sholat. Karena sholatnya telah tersambung kepada Allah. Kata berat yang dimaksud ayat tersebut bukan berarti berat untuk melaksanakan sholat, tetapi berat untuk mengingat Allah. Perhatikan lagi ayatnya. Al-Baqarah ayat 45. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya secara syariat melaksanakan ritual sholat itu sangat mudah dan ringan. Begitu pula dengan gerakan di dalam sholat. Tidak ada beban sama sekali. Yang dikatakan berat pada ayat tersebut adalah tidak mampunya seseorang mengingat Allah. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sholat adalah orang yang telah mampu mengingat Allah. Nah, sementara ini demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang syahadat dan sholat. Semoga bermanfaat dan bertambah keimanan kita kepada Allah. Silakan Anda renungkan lagi apa yang saya jelaskan barusan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.